أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي والآل وصحبه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiah. Nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insya Allah ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan seputaran berpuasa. Kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan lisan, mulai daripada ghibah, namimah, mengadu domba, dusta, kemudian berkata-kata buruk, keji, dan yang terakhir adalah memandang kepada sesuatu yang halal ataupun yang haram dengan menggunakan syahwat. Kemudian juga kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, yaitu salah satunya kita melakukan amaliyah kemurtatan, entah itu dengan perkataan, perbuatan, kemudian perkara yang berkaitan dengan perempuan, haid, nifas, wiladah, melahirkan. Kemudian orang yang mabuk, pingsan, dan juga orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, itu termasuk yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, merupakan pilihan sendiri. Dia mengetahui bahwasannya itu bisa membatalkan puasa dan itu berdosa. Maka bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari di bulan suci Ramadan, dia terkena beberapa hal. Salah satunya yang jelas dia berdosa melakukan hubungan suami istri sebelum bulan Ramadan itu halal, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu menjadi haram. Yang halal menjadi haram di bulan suci Ramadan sebagai bentuk pelatihan bagi
hamba-hamba Allah agar bisa selalu mengontrol dia punya hawa nafsu. Yang halal menjadi haram Bapak Ibu, apalagi yang haram. Jadi yang halal pun dibatasi oleh Allah. Yang halal dibatasi di bulan suci Ramadan. Agar apa? Setelah bulan suci Ramadan kita bisa memegang kendali untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu syahwat. Yang halal dilarang, apalagi yang haram. Jadi setelah Ramadan yang haram itu mudah bagi dia untuk dia tinggalkan, karena sudah terbiasa meninggalkan yang halal karena Allah Ta'ala. Jadi itu salah satu tujuannya Bapak Ibu. Setelah bulan suci Ramadan mungkin matonya yang dulu jelalatan, galak nengok betina di jalan, galak nengok bini tetangga, mungkin sekarang mudah bagi dia untuk memalingkan pandangannya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mudah, karena yang halal pun sudah dia terbiasa untuk ditinggalkan, apalagi yang memang betul-betul haram. Itu tujuan intinya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jelas Bapak Ibu, pertama dia berdosa, kemudian dia wajib imsak, tetap dia wajib puasa. Walaupun dia sudah batal, tetap dia wajib puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian yang berikutnya hukuman bagi dia wajib qadha, puasanya tetap wajib diqadha. Dan yang terakhir wajib membayar kafarah. Kafarah ini 3 urutannya. Yang pertama dia harus membebaskan budak perempuan. Budak perempuan yang mukmin. Sekarang tidak ada. Maka masuk urutan yang kedua, dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus hitungannya mulai dari awal. Misal dia jalan puasa 10 hari putus, maka ngulang lagi hitungan dari pertama. Itu hukuman yang kedua. Kalau dia tidak mampu juga, tidak bisa, maka masuk kepada hukuman yang ketiga, yaitu memberikan 60 makan orang miskin. Nah, itu hukuman bagi orang yang melakukan hubungan siang hari di bulan suci Ramadan. Maka kita nak hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan suci Ramadan jangan terlalu dekat-dekat ego dengan wong rumah. Agak sedikit dibatasi. Masing-masing sibuk dengan Al-Qur'annya, masing-masing sibuk dengan ibadahnya. Dikurang-kurangi berdua-duaan di dalam kamar. Takutnya kaget ada bisikan-bisikan nafsu, maka jatuhlah kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ini serius ibu-ibu, jadi hati-hati. Kaget kalau bapak ngajak ke kamar berdua, tidak usah galak. Jangan galak, puasa, libur. Libur sebulan. Kalau siang hari, kalau malam ya silahkan, tidak jadi masalah. Wa tajibu hadhil kafarah, dan kafarah ini diwajibkan atas laki-laki baik. Perempuan tidak kena. Kafarahnya ini yang hukuman 3 tadi, membebaskan budak, puasa, dan memberikan makan 60 orang miskin, itu diwajibkan bagi laki-laki baik. Perempuan tetap dia dapat dosa, wajib qadha, tapi dia tidak kena kafarah. Perempuan dia cuma sekedar kena dosa baik, dia sekedar kena wajib qadha, wajib imsak, tapi tidak kena kafarah. Kafarah hanya dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki yang memegang kendali. Istri cuman bisa nunggu baik. Taunian bapak itu caknya lah biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan puasa juga, yaitu masuknya segala sesuatu benda kepada rongga yang terbuka
daripada tubuh kita. Ya, termasuk rongga terbuka itu yaitu mulut, hidung, termasuk juga telinga. Menurut kebanyakan pendapat para ulama, maaf, lubang dan bagian belakang ataupun depan itu seluruhnya rongga yang terbuka, kecuali mata. Mata itu bukan termasuk rongga yang terbuka, jadi mata tidak termasuk. Jadi seandainya kalau kita pakai obat tetes di siang hari di bulan suci Ramadan, maka tidak sampai membatalkan puasa, kecuali kalau pakai obat tetes di mulut, itu baru batal puasanya. Jadi segala sesuatu yang masuk Bapak Ibu melalui rongga-rongga yang ada di tubuh, rongga yang terbuka, itu membatalkan puasa apapun itu. Kalau dia ada bentuknya, ada ainnya, ada bentuk, ada ain. Beda dengan sesuatu yang tidak kata bentuknya, seperti asap. Asap itu tidak ada bentuk, tidak ada ainnya, tidak bisa dipegang, maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Jadi yang berbentuk, yang masuk kepada rongga yang terbuka, maka itu bisa membatalkan puasa apapun itu bentuknya. Selain yang berbentuk adalah al-hawa, angin, itu termasuk bukan bentuk. Seandainya kalau dia lagi jalan-jalan buka mulutnya, kemudian masuk angin, tidak batal puasanya. Atau dia lewat siang-siang di depan wong jualan sate misalnya, ada asapnya dia mangap, maka tidak jadi masalah. Kalau baik ya doang cek itu kan bersejar kan, jangan dak nia kan nyium mambu sate itu mangap ya kan, jadilah sedikit BOD. Jadi harus yang berbenda, berbentuk, itu yang membatalkan puasa. Ainun itu benda yang ada fisiknya, masuk kepada perut kita, yang sampai kepada perut melalui rongga yang terbuka, maka itu membatalkan puasa. Nah, di sini yang dimaksud dengan benda yaitu benda yang ada di dunia, benda yang ada di muka bumi ini, di luar daripada benda yang dari akhirat ataupun surga. Nah, kalau benda yang dari surga Bapak Ibu tidak batal puasa. Misalnya ada makanan turun dari langit, dari surga, makanan prasmanan lengkap, misalkan baik turun siang hari, makan kita tidak batal kalau makanannya dari surga, karena bukan ainud dunia, bukan benda bentuk fisik daripada dunia. Kalau ada jemaah masjid ini yang pacak nuruni makanan dari langit, kalau baik ada hati. Tapi itu tidak mustahil Bapak Ibu, karena pernah disebutkan di dalam Al-Quran, makanan turun daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baik, bukan hal-hal yang mustahil, tapi itu sekelas para nabi yang bisa sebagai bentuk mukjizat buat meyakini kaumnya agar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan ain adalah benda-benda yang ada di sekitaran kita di muka bumi ini, daripada makanan, minuman ataupun yang lain-lainnya. Maka jikalau masuk sampai kepada perut, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian jikalau dia masuknya melalui selain lubang yang terbuka, selain lubang yang terbuka, seperti contoh yaitu masuknya jarum kepada tubuh bukan melalui rongga-rongga yang terbuka, dia disuntik di bagian paha, di bagian lengan, di bagian belakangnya mungkin, maka itu kan masuk juga, tapi melalui rongga yang tertutup, tidak terbuka. Apa hukumnya? Maka para ulama menjelaskan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya jikalau jarum tadi tujuannya untuk memberikan tenaga, untuk memberikan efek rasa kenyang seperti infus, maka itu batal puasanya. Tapi kalau dia tidak memberikan efek tersebut, sekedar untuk obat baik, disuntiknya bukan di bagian urat, di bagian misalnya paha kayak atau yang bagian mana,
maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Intinya seperti itu. Kembali lagi, jikalau dia sakit dan harus melakukan suntikan-suntikan, kan ada sekarang ini wong-wong yang kena penyakit kan harus suntik terus. Maka di situ kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa, ya silahkan, tidak usah puasa. Jadi memang sudah ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa permasalahan seperti hukum menelan ludah ketika siang hari di bulan suci Ramadan. Ini menjadi kebiasaan ataupun sesuatu yang sulit untuk dicegah, karena ketika kita lagi tidak aktif mengkonsumsi makanan minuman, produksi air liur kita itu semakin banyak. Kadang nampung di mulut itu, nak ditelan takut, nak ditelan sayang, itu kan. Jadi cak mana hukumnya kalau sudah numpuk air liurnya di dalam mulut? Maka di sini para ulama menjelaskan boleh dia menelan air liurnya tadi, ibtila'ur riq, karena memang susah untuk dicegah dengan 3 syarat. Boleh dia menelan air ludahnya dengan 3 syarat. Yang pertama, belum bercampur dengan sesuatu apapun, masih murni, belum bercampur dengan sisa-sisa bekas sahur misalnya, atau belum bercampur dengan sisa-sisa bekas odol misalnya, maka itu masih diperbolehkan, tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian syarat yang kedua, air liurnya harus suci, bukan yang najis. Kalau bercampur dengan darah maka batal puasanya kalau dia telan. Kemudian air liurnya harus dari mulutnya, dari perutnya, dari tubuhnya, bukan air liur yang sifatnya sudah keluar daripada mulut. Kalau air liur yang sudah keluar daripada mulut Bapak Ibu, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi ini kita perlu hati-hati. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan air liur. Kita mungkin ngitung duit, keluar masuk air liurnya, atau kita yang mungkin tertidur, maaf dia ngeces misalnya kan, habis itu ditelan lagi air liurnya, maka itu sudah membatalkan puasa. Jadi kita nak hati-hati ketika mengeluarkan air liur. Yang sudah keluar tidak usah dimasukkan lagi. Kalau seandainya ditelan lagi maka hukumnya membatalkan puasa. Kemudian hukum menelan dahak. Menelan dahak sama baik seperti air liur. Dahak ini produksinya agak banyak ketika kita lagi betul-betul kering kerongkongannya. Jadi produksi dahaknya banyak. Apa hukumnya wong menelan dahak? Di sini dijelaskan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jikalau dahak tadi sudah sampai kepada batasan luar, dahaknya sudah sampai ke batasan luar kerongkongan, kalau ditelan maka batal. Tapi kalau dahaknya masih di batasan dalam kerongkongan, kalau ditelan tidak batal. Apa bedanya batasan dalam sama batasan luar? Kalau batasan luar itu tempat keluar hurufnya ha, itu batasan luar. Kalau batasan dalam itu tempat keluar hurufnya kha. Kalau dahak itu masih di dalam batasan tempat keluarnya huruf kha, maka boleh ditelan, masih di pangkalnya kha, boleh ditelan. Tapi kalau sudah dahak itu di batasan tempat keluarnya huruf ha, di ujung sini, tidak boleh ditelan lagi Bapak Ibu, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Itu keluarkan, tidak boleh ditelan lagi. Ditelan lagi batal puasanya, karena sudah melalui batasan tempat keluarnya huruf ha, kha. Kalau sudah keluar dari batasan keluarnya huruf kha, itu sudah tidak boleh ditelan lagi.
Nah, itu permasalahan sepele yang terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah karena ketidaktahuan kita menjadi sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Sekarang kita sudah paham dan kita sudah tahu, insya Allah tidak sampai kita melakukannya lagi. Kemudian yang sering terjadi juga permasalahan mandi di siang hari di bulan suci Ramadan. Yang galak mandi di siang-siang, berendam di bak. Jadi bagusnya mandi itu sebelum subuh Bapak Ibu, tidak usah mandi di siang hari. Mandi kalau nak mandi niat mandilah sebelum subuh. Kalau setelah subuh lah selesai masuk waktu fajar, apalagi di siang hari, apalagi niatnya memang untuk ngadem biar dingin, biar ngilangi rasa lapar. Nah itu kita harus nak hati-hati. Jadi hukumnya mandi di siang hari di bulan suci Ramadan adalah haram kalau mandinya pakai baju tetangga dak izin. Ya kan? Iya, ngambil baju tetangga dak izin haram. Hukumnya mandi siang hari di bulan suci Ramadan boleh-boleh banget. Boleh. Dengan satu syarat, jangan sampai ada kemasukan air kepada lubang-lubang telinga, hidung ataupun mulut. Kalau kemasukan sedikit baik batal puasanya. Itu kalau mandinya biasa-biasa baik. Tapi kalau dia mandinya mandi sunnah atau mandi wajib, mandi sunnah atau mandi wajib, jikalau kemasukan sedikit maka tidak batal puasanya. Jadi yang batal itu mandi yang sifatnya kebiasaan, mandi biasa-biasa we. Makanya kalau nak mandi sebelum subuh, takutnya tidak sengaja kaget kalau kita mandi, tidak sengaja tetelan sedikit atau kemasukan ke kuping air tadi, Bapak Ibu, sengaja tidak sengaja batal puasanya. Jadi nak hati-hati. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga ketika orang kumur-kumur di siang hari pas nak berwudu. Kalau dia kumur-kumurnya ketika berwudu, selagi dia tidak berlebihan, kemasukan sedikit tidak batal. Karena dia kumur-kumurnya itu kumur-kumur yang sifatnya ibadah, sunnah ketika berwudu. Tapi kalau dia kumur-kumur biasa-biasa baik, bukan yang sifatnya ibadah. Misalnya kumur-kumur nak gosok gigi, kumur-kumur sekedar nak ngilangi bau mulut, maka tetelan sedikit airnya, lalu ini bisa membatalkan puasa, sengaja tidak sengaja batal. Kumur-kumur. Apalagi kalau dia kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Itu batal niat karena yang ketiga sudah ditelannya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini Bapak Ibu mungkin sudah lumrah bagi kita, tapi terkadang kalau kita lupa itu kita bingung untuk mengantisipasinya. Jadi silahkan kalau nak ibadah, nak Jumat misalnya kaget kan sholat Jumat, ya silahkan yang bapak-bapak nak mandi sunnah Jumat ya silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan sekiranya bisa masuk air kepada rongga-rongga kita. Kalau baca biasa-biasa be mandinya, bebilas biasa-biasa be. Begitu juga kumur-kumur kalau baca berbilas kumur-kumur yang biasa be. Jangan sampai kumur-kumur yang sampai ujung kerongkongannya. Nah itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum ini masalah fikih jadi harus kita jelaskan. Hukumul qublah, berciuman di siang hari di bulan suci Ramadan. Bukan nyium anak, bukan nyium bini. Apa hukumnya? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Hukumnya haram jikalau bisa menimbulkan syahwat. Ini berkali-kali kita jelaskan. Bukan kita nak membuat hubungan bapak sama ibu di siang hari bulan Ramadan itu menjadi renggang, bukan.
khusus 1 bulan penuh itu dikhususkan untuk ibadah. 1 bulan baik. Tidak usah lagi peluk-pelukan, cium-ciuman di siang hari. Walaupun cuma sekedar cium kening. Nak hati-hati. Itu kalau dia menimbulkan syahwat hukumnya haram. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Kalau tidak sampai nimbulkan syahwat, maka lebih bagus dihindarkan. Aku tidak syahwat, ya tetap lebih bagus dihindarkan. Wala tubtilu illa idza anzal bisababiha, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Tidak batal puasa. Tapi kalau syahwat, maka itu hukumnya haram dan puasanya masih tetap sah. Puasanya masih tetap sah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga yang membatalkan puasa wal qai'u wat ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil halqi. Maka di sini hukum orang yang muntah ketika siang hari di bulan suci Ramadan, apa hukumnya? Orang yang muntah di siang hari di bulan suci Ramadan, apakah batal puasanya apa tidak? Jadi yang jelas yang pertama kali Bapak Ibu, orang yang muntah di siang hari itu mulutnya itu terkena najis. Mulutnya terkena najis. Maka wajib bagi dia berkumur-kumur dan membersihkan mulutnya sampai ke pangkal sini. Dia harus bersihkan bekas muntahnya. Wala yubtilu shauma idza sabaqahul ma'u ilal jawfi biduni ta'ammudin. Seandainya kalau kemasukan sedikit tidak sengaja, tidak batal puasanya. Tapi kalau sengaja batal. Ketika dia kumur-kumur tadi itu, kumur-kumur bekas muntah. Biasanya kan muntah ini macam-macam. Kadang dia muntah gara-gara alergi ini, alergi itu, alergi bau. Padahal dia lagi puasa, tidak sengaja termuntah. Masih nyimpen najis di bagian mulutnya, maka wajib dibersihkan. Kalau tidak, berbahaya kakek dia nak sholat, dia nak ini masih mengandung najis di sini, di mulutnya. Maka harus kumur-kumur secara berlebihan sedikit sampai ke pangkal kerongkongan. Nah, itu beberapa hal-hal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa membatalkan puasa kita sebagai bentuk pengetahuan kita galo-galo sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh ilmu pengetahuan. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan perasaan ridha, senang, bahagia. Kita sambut bulan suci Ramadan ibarat seorang tamu yang datang ke rumah kita. Kalau wong-wong dulu tuh Bapak Ibu masuk Ramadan tuh beberes rumah, rapi-rapi, dibersih ke galau rumah-rumahnya. Kadang ada bahkan sampai yang ngecat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ibarat bulan yang istimewa, bulan yang mulia, jadi betul-betul disambut seperti tamu istimewa aja itu. Kalau ada bakal yang datang ke rumah kita tamu itu kan, tamu istimewa, pasti kita persiapkan tempat yang istimewa, sambut dengan makanan minuman. Nah begitu juga wong-wong dulu, para ulama aslaf kita itu kalau masuk bulan suci Ramadan betul-betul disambut. Rumah dibersihkan, debu-debuan, sarang laba-laba yang bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan, karpet yang tidak pernah dicuci, itu dibersihkan kan. Apa tujuannya? Menyambut dengan keridhaan hati, dengan kebahagiaan, kesenangan ketika masuk bulan suci Ramadan. Itu kakek berefek kepada pergerakan ibadah kita sehari-hari Bapak Ibu. Semakin semangat kita ibadah di bulan suci Ramadan karena situasinya sudah nyaman, tentram, bersih. Tempat itu mendukung kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kakek masjid kita ini kan sebelum masuk bulan suci Ramadan ada gotong royong bersih-bersih. Kayaknya ada yang sedikit berubah di masjidnya, apa lah ya? Dari kemarin. Ornamen yo. Yang ini yo. Yang hijau sama. Iya, apalah cak ada yang beda di masjid ini dari kemarin. Ternyata ornamen ini. Jadi boleh kan sebelum Ramadan dibersihkan.
sampai debu-debu segala macam. Tujuan kita sikap menyambut dan memuliakan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan qada dan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, wajib. Bapak Ibu, karena jemaah kita sudah siap, jadi diharapkan kita keluar dari masjid ini langsung mengambil makanan didahului oleh Habib dan para sesepuh dan penasihat serta bapak-bapak sekalian. Demikian kami ucapkan terima kasih. Silakan Habib, Anda boleh di Kok. Yang malu-malu deh. Oh, mama. Tola al-badru. Kiraman yang mana. Sami. Dari videonya. Mana tak syuting tadi? Wes, sitik. Pas tak ngomong, aku langsung dipaduke kono ya. Wis ya, ora usah doa. Enak kan dia? Udah lah ya, aku tutup ya. Dadah bocil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Bati.